Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Elzari Nalisi dengan NIM 2204116. Halo, nama saya Kesha Raya Kasifa dengan NIM 2203457. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fitofik Rahman dengan NIM 2209539. Saya Najma Maulina dengan NIM 2202361. Saya Rida Dewi Lestari dengan NIM 2207837. Halo, perkenalkan saya Solina Blazis dengan nomor NIM 2205368. Halo, saya Fiorella dengan NIM 2207428. Perkenalkan, nama saya Solina Blazis dari Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan Pak, nama saya Fiorella Rangkali dari Administrasi Pendidikan 2022. Ya, mungkin Bapak boleh kenal. Saya Denny Kadarsa, saat ini beri amanat oleh Pak Rektor untuk memimpin sekolah ini, ya, diangkat SK tahun 2017, kemarin berakhir 2021 Juni, dan dilanjutkan dengan periode kedua. Jadi saat ini ada periode kedua saja sampai insya Allah sampai tahun 2025. Jadi tujuan kita kesini itu untuk mewawancarai Bapak terkait dengan supervisi di sekolah, Pak. Oke, pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama, apakah boleh diceritakan bagaimana perencanaan supervisi di sekolah ini? Perencanaannya bagaimana teknisnya? Ya. Yang pertama mengenai perencanaan supervisi ini, ya, dan supervisi KBM, kemarin KBM sudah selesai semester ganjil, dilanjutkan dengan UAS, ya, satu pekan. Nah, perencanaan tentu saja untuk supervisi ini dilihat dari data dulu, ya, data jumlah rombongan belajar, jumlah guru berapa, rumpun IPA, rumpun IPS, rumpun bahasa. Nah, seperti itu
Sejauh ini apa kendala yang Bapak hadapi gitu selama Bapak supervisi di sekolah ini, lalu bagaimana solusi yang diambil? Kendala pasti ada ya. Umpamanya saja kalau dalam supervisi kelas KPM mengenai alokasi waktu yang pengaturan kelengkapannya, ada mungkin keterbatasan. Kita perlu misalnya supervisi ketika siswa sedang praktek di laboratorium. Nah, itu mungkin juga penjadwalan kan kalau lagi ya, giliran kelas IPA ini, kelas IPA A atau B dan sebagainya. Yang kedua mungkin kesiapan guru sendiri itu di supervisi. Ya. Walaupun yang sebaik-baiknya supervisi adalah yang mendadak ya, jadi kelihatan original. Administrasinya dia kalau sudah lengkap tidak, RPS-nya guru itu kan punya buku catatan khusus ya, catatan harian, daftar isi nilai, daftar kasus, absensi ya, dan seterusnya. Nah seperti itu apakah lengkap tidak, kemudian hari itu misalnya sesuai jadwal tidak ya, misalnya sudah studi matematik misalnya tentang trigonometri 1 betul tidak mengadopsi model apa dalam trigonometri itu tidak sesuai dengan RPS. Nah seperti itu pencocokan data dengan real. Mungkin ini ya Pak, ketika Bapak mensupervisi ini, setelah Bapak mensupervisi, apakah ada peningkatan kompetensi terhadap kepribadian guru ataupun terhadap ya kinerja sekolah ini? Biasanya ya setelah disupervisi itu kan banyak ditemukan temuannya. Temuan misalnya tadi itu menurut saya bisa terjadi itu karena alokasi waktu kurang, praktik peralatannya kurang, ya syaratnya dan sebagainya. Nah, setelah ditemukan termasuk model adopsi model belajarnya dan sebagainya. Ini ada ini kan ada review ya, ada proyeksi, ada kemudian didiskusikan. Nah, setelah itu nanti untuk perbaikan selanjutnya. Biasanya kalau sudah ada observasi itu ada menunjukkan perbaikan. Misalnya kalau dikritik masalah KDM-nya, masalah pengelolaan kelasnya, masalah pendisiplinan siswanya, nah itu nanti berikutnya ada perubahan cara yang lebih baik. Ya lebih jauhnya ini untuk misalnya ke depan untuk penelitian tindakan. Ini riset di dalam kampus. Nah dari kegiatan supervisi yang Bapak lakukan, adakah yang perlu ditingkatkan? Jelas ada ya. Biasanya banyak ditemukan temuan, misalnya ketika masuk kelas observasi siswa masih belum kondusif ya, misalnya jeda waktu antara selesai istirahat masuk pelajaran berikutnya, kadang ganti ruangan atau ganti ya dari kelas ke laboratorium, itu menyita waktu dan juga tidak langsung kondusif siswa, selalu ada ributnya dilihat. Nah apakah seorang guru bisa tidak dalam waktu yang singkat bisa menertibkan siswanya tidak? Boleh tahu orangnya siapa? Nama aku Sarah dari kelas 7. Kita belum ada Oke, jadi kita mau nanya sama Sarah. Ada pertanyaan nih. UASnya berdoa itu gimana sih? di sini kita pakai aplikasi handphone atau laptop, tapi ngerjainnya di sekolah dan kita pada sekolah. Jadi kita pakai
Soalnya kita kan pakai aplikasi baru, aplikasi privat. Itu tuh masih banyak kendala kayak soal nilai terjawab, terus hilang sendiri soalnya hilang kayak gitu. Masih banyak kendala sih. Mungkin kendala di servernya kali ya. Menurut kamu solusinya pada saat itu ada yang Solusinya sih yang pasti harus gurunya harus standby gitu kayak udah ada guru yang siap kalau misalkan ada salah satu terus guru itu udah siap kalau